Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fakta Sejarah. Kembali saya akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Om Ras. Rahasia kelam rumah sang juragan. Sebelum kita masuk ke kisahnya, langkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wal fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pada tahun 1999 di Pulau Kalimantan. Sebut saja namanya Pak Karna. Dulu usia beliau itu kira-kira sekitar 40 sampai 50 tahunan. Tapi yang namanya juga juragan, orang kaya, jadi kerjaannya tidak seberat kita-kita yang tiap hari kerja banting tulang di pahumaan. Dan meskipun sudah berumur, tapi tetap kelihatan awet muda. Tidak seperti saya ini. Usia 50 tahun kelihatannya sudah seperti 70 tahun lebih. Ujar Pak Rahmat, memulai ceritanya di sebuah warung kopi yang terletak tidak begitu jauh dari area persawahan tersebut. Sembari mencelupkan roti isi coklat ke dalam kopinya, Pak Rahmat kemudian melanjutkan ceritanya. Pak Karna dan keluarganya itu sangat baik pada warga desa. Semua pemuda-pemuda desa ini, termasuk saya dulu, dikasih pekerjaan dengan upah yang lumayan tinggi. Waktu itu, di tahun 99, Rp10.000 per hari kerja. Di tahun itu kalau di tempat orang lain, upah sehari paling banyak cuma 5.000-an. Lanjut Pak Rahmat seraya menghela nafas panjang. Mata beliau menatap lurus ke depan. Hamparan padi yang sudah mulai meninggi terlihat sedang dipermainkan oleh semilir. Angin membuat daun-daunnya saling bergesekan satu dan yang lainnya. Pemandangan persawahan yang cukup menyejukkan hati. Sepiring goreng-gorengan disajikan di atas meja oleh ibu-ibu pemilik warung. Aromanya sungguh menggiurkan. Dan saya pun mengambil satu pisang goreng yang masih panas tersebut. Lalu mulai melahapnya sambil mendengarkan cerita dari Pak Rahmat. Pak, besok ke rumahnya Pak Karya ya, ada acara keselamatan. Kata Rahmat muda yang memang ditugaskan untuk basaruan atau bagiawan orang, yaitu yang artinya datang dari rumah ke rumah untuk mengundang orang-orang. Iya Mat, saya pasti datang. Rahmat pun kemudian melanjutkan langkahnya untuk mendatangi rumah selanjutnya. Rumah di sana dulu itu jarak satu sama lainnya tidak sedekat sekarang. Tapi lumayan berjarak beberapa meter dulu baru rumah lain. Biasanya jarak tanahnya diisi dengan tumbuhan singkong ataupun pisang dan pepaya. Tangannya terus memegangi uang Rp20.000 di kantong celana kainnya. Senyum di bibirnya pun tak sedikit pun memudar. Rupa-rupanya, uang tersebut adalah upah yang diberikan Pak Karna untuk basaruan. Jumlah yang sangat besar bagi Rahmat tempo dulu. Setelah menyelesaikan tugasnya, Rahmat pun berjalan pulang. Di tengah jalan, ia mulai kelelahan dan akhirnya duduk di bawah pohon pepaya. Saat Rahmat menoleh ke atas, nampak buah-buah pepaya itu sangat ranum dan sudah mulai menguning. Ada beberapa di antaranya yang sudah berlubang akibat dimakan hewan. Di depannya terdapat juga pohon-pohon jeruk yang berbuah lebat. Rahmat berdiri dan mengambil sebiji jeruk. Ia cukup mengenal dengan pemilik jeruk tersebut, sehingga berani untuk meminta sebiji atau 2 biji guna penghilang dahaganya. Aroma khas jeruk tercium saat kulitnya mulai dibuka. "Woi, maling buah kau ya," ujar seorang dari arah belakang. Paman,
Maaf paman, aku haus, ucap Rahmat. Haha, makanlah. Di sini jeruk-jeruk itu hanya jadi makanan monyet saja. Lihat pepayaku ini, sudah keduluan mereka, kata Paman Husin sembari duduk di samping Rahmat. Enak kau sekarang, Mat, bisa kerja dengan juragan itu. Berapa upahnya Basaruan? Cukuplah paman, buat beli beras dan gula paman, jawab Rahmat malu-malu. Petiklah jeruk itu Mat, untuk dibawa pulang, ujar Paman Husain sembari menepuk bahu Rahmat. Tanpa ragu-ragu, ia pun memetik beberapa buah jeruk dan mengantonginya dengan baju. Sementara Paman Husin terlihat sedang merincah kumbai. Paman, aku pamit pulang duluan ya. Terima kasih jeruknya, kata Rahmat yang ditanggapi dengan anggukan oleh Paman Husain. Di rumahnya, kepulangan Rahmat ternyata sudah ditunggu oleh keponakan-keponakannya yang masih kecil-kecil. Ada senyum kecil di setiap wajah-wajah polos ponakannya. Ia pun memberikan sebiji jeruk untuk masing-masing anak itu. Mah, ini uang upahku Basaruan tadi, Mah, kata Rahmat seraya memberikan semua uang yang ia dapat dari itu pada ibunya. Alhamdulillah, kamu simpan saja, Mat. Tabunglah sedikit-sedikit buat modalmu menikah, ujar ibunya sembari memberikan kembali uang itu pada Rahmat. Malam itu, semua keluarganya berkumpul. Kedua orang tuanya, kakak-kakak dan ipar-iparnya, juga ponakan-ponakan Rahmat. Mereka mengelilingi sepanci nasi hangat yang masih mengepulkan asap. Dan beberapa macam sayur. Ada tumis kangkung, genjer rebus, daun singkong rebus, ikan sepat, dan papuju goreng. Serta sambal acan yang tak pernah ketinggalan di menu keluarganya. Setelah membaca doa, mereka pun makan dengan sangat lahap. Setelah mengobrol-ngobrol dengan ayah dan saudara-saudara serta ipar-iparnya, Rahmat pun pergi tidur. Di dalam kamarnya, ia tersenyum-senyum membayangkan besok bakal makan daging sapi di acara selamatannya Pak Karna. Dan pastinya selain makan enak, ia juga akan kecipratan rezeki lagi dari sang juragan. Singkat cerita, pagi-pagi sekali, Rahmat sudah berjalan menuju ke rumah Pak Karna. Dengan langkah tergesa ia berjalan di jalanan berbatu tersebut. Angin dingin terasa menyengat sampai ke tulang. Konon kata sebagian orang, angin yang dinginnya menusuk seperti itu dinamakan angin kematian, yang artinya akan ada yang meninggal di desa tersebut. Saat tiba di rumah Pak Karna, juragan itu rupanya sedang berolahraga di halaman rumahnya. Wah, ternyata kau ini pemuda yang rajin sekali. Pagi kau sudah datang ke rumahku, Mat, kata juragan membuat Rahmat tersenyum. Hehehe, iya Pak, barangkali ada yang bisa saya bantu kerjakan. Makanya pagi-pagi sekali saya kesini, jawab Rahmat. Ya sudah, nanti bantu aku membersihkan tempat sapi-sapi yang akan disembelih itu ya, kata Pak Karna dengan bibir yang masih tersenyum. Tentu Pak, tentu. Di mana tempat penyembelihnya Pak? Biar saya bersihkan sekarang. Nanti saja Mat. Lebih baik kita sarapan dulu. Ayo masuk ke dalam, ujar Pak Karna seraya berjalan ke arah pintu rumahnya. Dengan langkah malu-malu Rahmat pun ikut membuntut masuk di belakang sang juragan. Rahmat terperangah melihat rumah mewah milik Pak Karna. Perabotan di rumahnya benar-benar hanya dimiliki oleh orang-orang kaya pada zaman itu. Tatapannya menatap ke arah TV yang berada di ruangan tengah itu. Wow, ucapnya kagum. Seketika hayalannya membayangkan dia duduk sambil menonton televisi di rumah itu bersama keluarganya. Betapa bahagianya hidup berkecukupan, punya TV, dan rumah yang mewah. Namun sesaat kemudian,
Hayalan terhenti ketika Pak Karna memanggilnya. Dengan langkah tergesa, Rahmat pun berjalan ke arah ruang makan. Dan sekali lagi, ia dibuat terperangah dengan menu-menu yang tersaji di atas meja ulin tersebut. Ada ayam goreng, ikan haruan, wadi sepat siang, beberapa lalap dan sambal. "Ayo Mat, kita makan dulu," ujar Pak Karna sembari tersenyum. Rahmat nampak ragu-ragu untuk duduk sejajar dengan sang juragan tersebut. "Duduklah, tak usah malu-malu. Ini piringnya," lanjut Pak Karna. Rahmat mengambil sesendok nasi dan ayam goreng. Lalu ia makan dengan sangat lahap. "Senang? Mau tiap hari makan di rumahku?" tanya Pak Karna tersenyum. Mendengar pertanyaan itu, Rahmat sedikit gugup. Ia mengira akan dimarahi atau entahlah. Membayangkannya saja ia tak sanggup. "Teruskan makannya, Mat. Aku hanya bertanya padamu. Apa kau ingin bekerja di rumahku dengan upah 150.000 per bulan? Makan dan minum ikut apapun yang aku makan dan minum di sini. Kerjamu hanya membantu memotong rumput, membantu membersihkan rumah. Bagaimana?" "Mau Pak, saya mau," jawab Rahmat yang tersedak. "Baguslah kalau begitu Mat. Ayo makan yang banyak, biar semangat nanti kerjanya," kata Pak Karna. Saat matahari mulai menyengat, beberapa warga yang laki-laki datang ke rumah Pak Karna untuk membantu menyembelih sapi-sapi yang akan dimasak hari itu. Setelah sapi-sapi sudah disembelih, mereka pun beramai-ramai memotong dagingnya dan memisahkan antara kulit serta daging. Sementara para ibu-ibu sedang menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak daging-daging sapi tersebut. Singkatnya, sehabis Isya, acara selamatan pun dimulai. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah Pak Karna, tak terkecuali keluarga Rahmat. Sebelum membaca doa, Pak Karna mengatakan sesuatu pada tamu-tamunya. "Seminggu lagi saya akan pergi keluar pulau untuk perjalanan bisnis. Dan rumah ini saya percayakan pada 2 ART saya dan juga Rahmat. Mereka akan menjaga rumah saya selagi saya tidak ada di sini. Jadi malam ini saya menggelar acara selamatan guna untuk meminta doa pada kalian semua. Semoga perjalanan saya kali ini selamat sampai ke tujuan dan cepat bisa kembali ke sini lagi," kata Pak Karna. Dan para tamu-tamu pun mengaminkan apa yang diucapkan oleh Pak Karna. Lalu selanjutnya doa selamat pun mulai dibacakan oleh seorang ustadz. Hidangan demi hidangan disajikan untuk para tamu-tamu, dan sebagian dibungkus untuk diberikan nanti ketika tamu-tamunya akan pulang. Berbagai macam kue dan buah-buahan mahal juga ikut dihidangkan. Rahmat yang sedari tadi sibuk basah surungan pun baru sempat kebagian makan. Ia mengambil beberapa macam masakan daging dan sepiring penuh nasi. Ia makan di pojokan dengan sangat lahap, karena pada masa itu orang-orang biasa sangat jarang sekali bisa makan daging, kecuali saat hari raya Idul Adha ataupun ada orang kaya yang mengadakan acara-acara tertentu seperti pernikahan ataupun bahaul. Sekitar pukul 10 malam, setelah menyelesaikan tugasnya, Rahmat pun menemui Pak Karna untuk berpamitan. "Rusdah, bungkuskan daging dan nasinya untuk Pak Rahmat ya," ujar Pak Karna seraya mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku bajunya. Sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rahmat. "Terima kasih Ahmad. Oh ya, ini upahmu sekalian untuk 3 bulan ke depan," kata Pak Karna. Amplop itu lumayan tebal. Rahmat dengan tangan gemetar menerimanya sembari mengucapkan terima kasih. Dari arah dapur, Acil Rusdah keluar membawa beberapa bungkusan plastik yang berisi nasi dan daging. "Terima kasih banyak ya Pak. Saya berjanji akan kerja dengan sungguh-sungguh di rumah Bapak. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak," ucap Rahmat.
Pak Karna mengangguk dengan bibir tersenyum. Rahmat berjalan pulang dengan langkah tergesa. Ia sudah tak sabar untuk membuka amplop yang diberikan oleh Pak Karna tadi. Angin dingin berhembus menerbangkan debu-debu yang ada di jalan, membuat mata Rahmat sedikit terasa perih karena kemasukan debu. Saat ia berjalan melewati jalanan di dekat kebun pisang, Rahmat melihat seseorang tengah berdiri mematung di pinggir jalan. Karena gelap, ia pun tak bisa mengenali orang tersebut, sehingga membuatnya harus mendekati orang itu yang ternyata adalah Paman Husin. Paman mau kemana?" tanya Rahmat. Namun Paman Husin sama sekali tak menjawab. Ia tetap berdiri mematung. "Saya baru pulang dari rumah Pak Karna, Paman. Kenapa Paman tadi tidak datang ke sana?" ujar Rahmat kembali bertanya. Akan tetapi sama sekali tak ada jawaban dari Paman Husin yang membuat Rahmat merasa aneh. "Saya permisi dulu ya, Paman," ucap Rahmat yang akhirnya lalu meneruskan langkahnya untuk menuju ke rumahnya. Aneh. Tidak biasanya orang tua itu tak menjawab pertanyaanku. Apa Paman Husin sedang ada masalah ya? Gumam Rahmat. Sesampainya di rumah, ternyata keponakan-keponakannya sudah pada tertidur, sedangkan kakak-kakak dan ipar-iparnya sedang mengobrol di tengah ruangan. Melihat Rahmat yang datang membawa banyak sekali makanan, kakak perempuannya pun langsung ke dapur untuk mengambil piring. "Wah, tidak rugi dari subuh sampai malam kau di sana, Mat," canda iparnya. Bah, tuh Rahmat membarakat. Banyak sekali dia bawa makanan, Mah. Bah, yuk kita makan dulu. Takutnya nanti basi kalau tidak dimakan, ujar kakak perempuannya Rahmat. Sementara Rahmat setelah meletakkan bawaannya, ia langsung masuk ke dalam kamar. Perlahan-lahan dibukanya amplop yang nampak tebal tersebut. Dan ternyata amplop itu berisi 9 lembar uang 50 ribuan bergambar W.R. Supratman. Rahmat segera membacakan sholawat pada uang tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan suara bergetar, ia menciumi uang-uang tersebut dengan air mata yang menetes. Tak percaya rasanya ia bisa memegang uang sebanyak itu. "Mat, kau tak ikut makan, Nak?" tanya ibunya. "Masuk, Mah," panggil Rahmat sembari mengusap air matanya. Setelah ibunya masuk, Rahmat menceritakan dengan antusias akan tawaran kerja dari Pak Karna dan upah yang baru saja ia terima untuk 3 bulan ke depan. "Masya Allah, baik sekali Pak Karna ya, Mat. Upah juga malah dibayar lebih dulu. Memang juragan itu orang yang baik. Dan sepertinya beliau itu tak mau mengambil hak milik orang lain. Kau harus bersungguh-sungguh kerja di situ, Mat. Jangan buat juragan kecewa," kata ibunya. "Pasti, Mah. Aku akan memberikan yang terbaik untuk juragan. Aku juga sudah berjanji untuk kerja sungguh-sungguh di sana. Kalau bisa, untuk selamanya," ucap Rahmat. "Oh iya, Mah. Mumpung aku ada uang, ini ambillah untuk Uma dan Abah. Belikan baju Mah, juga sarung Abah yang sudah sobek," kata Rahmat memberikan 2 lembar uang 50 ribuan tersebut. Ibunya tersenyum dan menatap bangga pada putranya itu. "Terima kasih ya, Mat. Uang ini akan Uma pergunakan sebaik-baiknya," kata ibunya seraya beranjak dari duduknya dan memasukkan uang tersebut ke dalam salipi. Salipi itu sebutan untuk dompet kecil di beberapa daerah yang ada di Kalimantan. Lalu ibunya Rahmat pun memasukkan salipi tersebut ke dalam bajunya dan menusukkan dengan cuk baju di tali kutang agar tak jatuh ataupun hilang. Keesokan harinya, Rahmat pagi-pagi sekali selepas sholat subuh langsung pergi ke rumah Pak Karna. Ia membawa parang dan seceret air putih. Sesampainya di rumah tersebut, Rahmat langsung memotong rumput-rumput di sekeliling rumah tersebut.
Hingga saat Pak Karna keluar rumah, ia kaget ketika melihat Rahmat sedang memotong rumput-rumput yang mulai panjang di halaman rumahnya. Benar-benar pemuda yang rajin kau ini, Mat. Bahkan sebelum matahari muncul, kau sudah bertempur dengan rumput-rumput liar itu, puji Pak Karna. Rahmat tersenyum malu-malu mendengar perkataan sang juragan. Hehehe, iya Pak, biar selesai ini bisa bantu-bantu Acil Rusda di dapur, jawab Rahmat. Ya sudah, aku mau keliling-keliling dulu, olahraga, kata Pak Karna. Setelah anak dan istrinya keluar dari dalam rumah, lalu mereka pun mulai berjalan kecil meninggalkan halaman rumah. Sekitar pukul 8 pagi, Rahmat sudah menyelesaikan pekerjaannya memotong rumput dan dilanjutkan dengan membantu Acil Rusda meletakkan piring-piring bekas selamatan kemarin ke dalam ruangan penyimpanan. Rahmat, kau sudah sarapan? Tanya Pak Karna. Sudah Pak, baru saja, jawab Rahmat pelan. Oh ya Mat, nanti malam kemungkinan pohon-pohon bunga yang kubeli akan datang. Jadi besok tolong tanam pohon-pohon itu ya Mat, kata Pak Karna. Siap Pak, nanti setelah ini saya gali tanahnya dulu, jadi biar besok tinggal tanam. Tidak usah terburu Mat, nanti kau kelelahan. Selepas maghrib, Rahmat pulang. Bajunya yang tadi basah oleh peluh mulai mengering karena angin segar yang berhembus tanpa henti. Malam itu tidak seperti biasanya. Jalanan sangat sepi. Tak ada orang-orang yang pulang dari kebun ataupun sawah. Sesampainya di rumah, Rahmat dikagetkan dengan kabar duka dari Paman Husin yang ternyata sudah meninggal tadi malam sekitar pukul 9 malam. Dan orang tua Rahmat baru saja mengetahuinya tadi pagi. Rahmat tertegun. Nafasnya mulai terasa sesak. Kalau Paman Husin meninggal jam 9 malam, lalu siapa yang aku lihat tadi malam? Batin Rahmat. Itu adalah kali pertama dalam seumur hidupnya mengalami kejadian seaneh itu. Mat, kenapa kau bengong begitu? Tegur ibunya. Rahmat menggeleng. Ia enggan menceritakan apa yang sudah ia alami pada ibunya. Berarti jenazahnya sudah dimakamkan, Ma? Iya, abahmu baru saja berangkat ke sana untuk menurun tanah, jawab ibunya. Rahmat kembali termenung. Ia begitu sangat tidak menyangka. Padahal baru kemarin ia bertemu dengan Paman Husin. Dan hari pun berganti. Seperti biasa, Rahmat berangkat pagi-pagi sekali. Dia sudah berada di rumah Pak Karna. Pohon-pohon bunga yang datang cukup banyak sehingga lubang-lubang yang dibuat Rahmat kemarin masih kurang jumlahnya. Dan hari itu Pak Karna dan istrinya kembali berolahraga. Aku senang dengan semangat pemudamu itu, Mat. Insya Allah kau akan menjadi orang yang sukses nantinya, kata Pak Karna. Amin, semoga saja Pak, ucap Rahmat tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Pak Karna dan istrinya, datang seorang perempuan yang sepertinya berusia tak jauh beda dari sang juragan. Di mana Karna? Tanya perempuan itu dengan nada yang sedikit membentak. Senyum di bibir Rahmat perlahan-lahan hilang. Juragan sedang jalan-jalan pagi, jawab Rahmat pelan. Cepat susul dia dan suruh untuk segera pulang. Tapi ibu saya, jangan membantah. Lakukan saja apa yang kusuruh, bentaknya. Rahmat menghela nafas panjang. Lalu sesaat kemudian, ia berlari pergi untuk mencari Pak Karna dan istrinya. Siapa sih ibu-ibu itu? Wajahnya jutek dan cara ngomongnya juga kasar sekali. Rahmat membatin. Loh Rahmat, kau mau kemana? Panggil seseorang dari arah kebun tebu, yang rupanya adalah Pak Karna dan istrinya. Saya disuruh mencari bapak dan ibu, jawab Rahmat seraya berlari mendekat ke arah Pak Karna. Disuruh siapa? Anakku? Tanya istri Pak Karna. Bukan Bu, tapi seorang ibu-ibu. Dia datang ke rumah dan mencari bapak, jawab Rahmat. Pak Karna mengerutkan keningnya.
Mereka berdua saling bertatapan. "Siapa ya?" tanya Pak Karna. Istrinya menggeleng. "Ya sudah, kamu tunggu di sini ya, Mat. Tadi aku beli tebu. Sekalian nanti kalau kamu pulang ke rumah, bawakan tebunya ya," ujar Pak Karna. "Oh ya, tebunya sudah aku bayar, Mat," lanjut Pak Karna. "Baik, Pak," jawab Rahmat. Setelah itu Pak Karna dan istrinya pun berjalan pulang. Sementara Rahmat duduk di atas dedaunan tebu yang sudah mengering. Ia menunggu pemilik tebu yang sedang mencarikan tebu-tebu manis untuk sang juragan. Tidak berapa lama kemudian, Rahmat pun kembali ke rumah Pak Karna sambil memanggul tebu-tebu berkulit merah tersebut. Saat ia memasuki halaman rumah, ia berpapasan dengan perempuan tadi. Buru-buru Rahmat menunduk dan meneruskan langkahnya. Saat Rahmat masuk melalui pintu dapur, terdengar suara benda pecah dan teriakan dari istrinya, Pak Karna. "Ada apa, Cil?" tanya Rahmat pada Acil Rusda. "Tidak tahu, Mat. Sepertinya sedang berkelahi," bisik Acil Rusda. "Semoga semuanya baik-baik saja ya, Cil," kata Rahmat sembari menyeka keringatnya dengan punggung tangan. "Amin." Siang itu makanan di meja yang dihidangkan Acil Rusda sama sekali tak tersentuh. Pak Karna terlihat duduk di ruang tengah sambil memijit-mijit kepalanya. Wajahnya terlihat sangat dingin, tidak seperti biasanya. Rahmat sendiri pun tak tahu apa penyebab majikannya tersebut begitu. Beberapa saat kemudian terlihat istrinya menuruni anak tangga dengan membawa sebuah tas besar. Rahmat yang sedang menyapu lantai dibuat deg-degan melihat hal itu. Ya Allah, apapun permasalahan Pak Karna dan istrinya, semoga hubungan mereka baik-baik saja. Jangan sampai terjadi perpisahan ya Allah, batin Rahmat. Pak Karna yang melihat istrinya akan segera pergi, bergegas menahan sang istri. "Rahmat, kunci pintunya!" teriak Pak Karna, membuat Rahmat gemetar dan bergegas lari ke arah pintu. Walau agak sedikit kesusahan, Rahmat akhirnya berhasil mengunci pintu rumah tersebut. Sementara Pak Karna nampak sedang memelas-melas pada istrinya agar tidak pergi kemana-mana. "Buka pintunya, Mat!" teriak sang istri juragan dengan air mata deras mengalir. Meski gugup dan takut, Rahmat menunduk dan tetap berdiri di depan pintu. Ia tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu jangan sampai istri Pak Karna tersebut berhasil keluar rumah. Saking kesalnya, istri Pak Karna membanting tas yang ia bawa, lalu berlari menaiki tangga. Pak Karna ikut menyusul dengan langkah tergesa, takut jika istrinya berbuat sesuatu hal yang membahayakan. Rahmat masih berdiri mematung sambil menggigit-gigit bibirnya ketika Acil Rusda memanggil. "Mat!" "Iya, Cil." "Juragan kenapa?" tanya Acil Rusda. Rahmat menggeleng. Ia sendiri pun tak tahu penyebabnya, tapi kuat dugaan kalau perkelahian Pak Karna dan istrinya itu ada kaitan dengan perempuan berwajah jutek yang datang tadi. Entahlah, masalah orang kaya terlalu rumit untuk dimengerti. Menjelang jam pulang, Rahmat lama sekali menunggu Pak Karna karena untuk pamit. Namun sang juragan itu sama sekali tak terlihat sejak tadi. "Cil, aku pulang dulu ya, sudah larut," kata Rahmat akhirnya berpamitan pada Acil Rusda. "Iya, Mat," jawab singkatnya. Keesokan harinya, seperti biasa, selepas sholat subuh, Rahmat sudah berada di rumah Pak Karna. Ia menyiram tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah tersebut. Namun hari ini, sama sekali tak terlihat Pak Karna dan istrinya yang akan berolahraga seperti hari-hari biasanya. Pikiran Rahmat cuma satu, yaitu mungkin mereka masih bertengkar. Dan ia juga terus berdoa untuk kebaikan kedua majikannya itu. Sekitar pukul 10 pagi, Pak Karna turun dari lantai atas dan duduk di depan meja makan dengan raut wajah yang sangat sedih. "Mau kopi, Pak?" tanya Rahmat. Pak Karna menggeleng, lalu mengajak Rahmat untuk duduk di dekatnya. "Mat, istriku pergi meninggalkan kami. Dia pergi," ucap Pak Karna lirih terdengar. Rahmat tertegun, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia tak menyangka jika majikan perempuannya akan benar-benar pergi.
Sabar ya Pak. Mungkin ibu cuma mau menenangkan pikirannya saja. Nanti setelah keadaannya tenang, ibu pasti kembali lagi ke rumah ini untuk bapak dan anak-anak, kata Rahmat. Amin. Oh ya, besok atau lusa saya dan anak-anak akan berangkat. Kalau sewaktu-waktu saya tidak ada di rumah dan istriku pulang, tolong beritahu dia untuk menunggu kami, Ahmad, ujar Pak Karna. Iya Pak, pasti. Saat Rahmat baru sampai di rumah Pak Karna, ia melihat sebuah mobil sedan terparkir di halaman. Rahmat nampak terkagum-kagum melihat mobil tersebut. Mat, tolong bantu saya angkatkan tas-tas ini ke dalam mobil, panggil Pak Karna. Dengan cekatan, Rahmat langsung mengambil alih tas-tas bawaan Pak Karna dan anaknya, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Pak Karna rupanya tak menyetir sendiri. Beliau diantar oleh seorang laki-laki yang baru pertama kali itu Rahmat lihat. Siapakah lelaki tersebut? Cari tahu di bagian berikutnya ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyimak kisah ini di sini. Tunggu kelanjutannya di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.